jalan. Sekarang lu jalan, gue bukan rampok. Cepetan lu jalan. Please. Tolongin Ayo lu cepetan gimana? lu jalan, lu jalan. Ayo Ih, lu cepetan. senaknya aja ngomong gue jalan, emang ini mobil siapa? Lu gak bakal gue apa-apain. Nanti gue jelasin nih semuanya. Ayo dong, cepetan dong. Aduh. Tuh kan, mampus gak? Ayo cepetan dong, jalan dong kan dong. Aduh. Cepetan. Thanks ya, gue Albi. Biasi, pintunya jangan dibuka. Ada non... Saya tahu, karena itu nggak usah dibuka. Apa dia nggak tahu kalau ini masih pagi? Bisa cuma ganggu orang aja. Biarin aja, Bi. Mau ngapain? Mobil busuk itu kan sudah saya kasih ke kamu. Ngapain bawa lagi ke sini? Saya nggak butuh mobil rongsokan seperti ini. Nanti kalau mobilnya saya nggak kasih, dipikir saya kejam lagi. Pulang sana. Atau kamu mau pamer kepada saya kalau kamu sudah bisa jalan? Duit yang kemarin masih kurang, Tante. Masih kurang berapa lagi sih? Saya tuh nggak perlu duit kamu. Dan kalau kamu nggak butuh mobil rongsokan itu, buang aja di jalan. Kalau ada yang ngambil, syukur. Kalau nggak, ya udah. Saya mau ketemu Papi. Pulang sekarang. Dan bawa mobil busuk itu pergi dari sini. Kamu nggak usah minta yang macem-macem. Dan nggak perlu merengek-rengek sama saya untuk bisa bertemu dengan suami saya. Kamu sudah tahu jawabannya kan? Bi, tolong panggilin Papi, Bi. Suami saya lagi nggak terima tamu. Dia lagi dapet ide melukis. Nggak bisa diganggu. Dan biasanya kalau dia bertemu dengan salah satu dari kalian, mood melukisnya langsung hilang. Tutup pintunya, Bi. Saya mau istirahat capek. Lebih baik non pulang aja ya. Lain waktu aja ketemunya Tuan kalau Nyonya nggak di rumah. Saya titip mobilnya ya. Iya non, maaf ya non, Nyonya lagi senewan. Hati-hati non. Jo, tadi papi kamu telepon tuh. Dia nanyain mobil udah sampai sini belum. Kayaknya memang beneran deh papi kamu yang nyuruh tuh mobil dibalikin. Ya kalau emang dia niat, ngapain juga pakai nyuruh-nyuruh orang, kan dia bisa datang sendiri. Atau paling nggak telepon dulu kayak kesini. Ya pasti dilarang lah sama Tante Maya, Juli. Yaudah deh, aku balik lagi deh ke situ deh. Gak usah deh Jul, nanti malah bikin rame. Nah, nggak apa-apa lah. Emangnya kamu nggak ngomong kalau saya yang suruh balikin mobil itu? Kuncinya mana? Biar saya sendiri yang balikin. Percuma, mereka tidak akan mau terima itu mobil. Mungkin kamu sendiri ngomongnya nggak benar. Kamu itu nggak ngerti-ngerti juga ya. Mereka itu sudah tidak butuh sama kamu. Kalau mereka masih butuh, mereka pasti akan mau terima itu mobil. Kalau kamu ngomongnya benar, pasti mereka mau ngerti. Sekarang kan mereka pasti sudah tahu kalau mobil itu memang kamu yang mau kembalikan. Tapi sampai sekarang belum ada inisiatif sama sekali dari mereka. Bilang sorry kek, bilang maaf kek, atau bilang terima kasih kek. Ya udah, kuncinya mana? Senyantel di mobil. Dan asal kamu tahu ya, saya sama sekali tidak mau kalau mobil itu sampai sekarang masih ada di sini. Nanti mereka pikir saya yang perlu itu mobil. Ya sih, kamu dipanggil ibu. Udahlah, saya bisa sendiri kok. Udah. Tinggal aja, saya bisa sendiri ya. Albi mana, Albi? Apa-apaan nih? Albi siapa? Hah? Jangan main-main. Mana orang yang naik mobil ini? Saya benar-benar nggak ngerti. Jangan main-main sama saya. Korban kami tidak ada yang selamat. Mas, Anda pasti salah paham. Jangan belintat-belintat. Kami tidak suka melayani orang yang ngaco.
Mas! Malik, Malik, tolong! Bi, ini mobilnya kenapa? Anu non, tadi ada orang datang ke sini marah-marah ngancurin mobil ini non. Terus papi gimana? Tuan dibawa ke rumah sakit non. Tadi juga dipukulin non. Hah? Papi dibawa ke rumah sakit? Seneng ya udah bisa jalan, udah bisa main ke rumah orang. Mencela ke papa saya. Mbak, Jangan panggil saya Mbak lagi. Ingat, saya nggak pernah punya adik. kalau Mbak sedih, saya juga ikut sedih, Mbak. Oh ya? Sedih? Seberapa sih sedihnya kamu? Udah deh, kamu nggak tahu siapa yang kamu bela. Susan, saya nggak mau kita ribut-ribut di sini. Kamu tanya ke dia, siapa yang hancurin keluarga saya? Siapa yang rebut papa saya? Ada apa sih? Nggak usah cari muka. Kamu kira ikan busuk yang kamu simpen nggak bakal kecium baunya? Nih, ini kita pergi. Tunggu, ini saatnya kebenaran bicara. Kalian harus tahu, Robert yang selama ini belain Julie, dialah yang mencelakai Julie. Susan, Kenapa Robert? Kamu malu? Mereka akhirnya tahu kalau kamu ini pengecut. Gak berani ngelakuin perbuatannya. Kalian juga harus tahu, kenapa Julie mendapat perlakuan istimewa di rumah sakit ini. Itu lantaran rumah sakit ini kepunyaan papanya. Bener kan sayang? Nak Robert, Tante tidak pernah berharap suatu saat orang yang menabrak Julie akan datang minta maaf. Kami sekeluarga sudah ikhlas kok. Keadaan nggak bisa dirubah lagi. Seorang pengecut macam kamu gak pantas dikasihani. Silakan kalau mau kalian kenal. Permisi. Biasa aja dong. Banget. Anggap kamu nggak pernah datang kemari. Juga yang sudah lalu tidak pernah terjadi. Jadi Tante minta lupain saja kami sekeluarga. Mas yuk, hati-hati yuk. Bagaimana keadaan suami saya? Keadaannya sedang kami tangani, Bu. Ma, kok gak kabarin ke saya sih? Untuk apa? Kalau kamu pulang ke rumah, kamu pasti akan tahu bagaimana keadaan di rumah. Tapi selama ini kan kamu nggak pernah pulang. Sekarang terserah kamu mau bagaimana. Udahlah Ma, sekarang ini bukan saatnya untuk ngomongin itu. Terus enaknya ngomongin apa? Kalau Mama nggak bawel, saya pasti betah di rumah nemenin Papa. Kamu pikir mama kamu ini nggak bisa ngurus rumah tanpa kamu? Hah? Untuk apa sih kamu datang ke sini? Sumpah. Ma, sikap Mama cuma bikin dijauhin orang-orang. sekali lagi maaf Mbak, saya cuma menjalankan tugas. Pak, mana ada sih rumah sakit yang ngelarang keluarganya untuk ngejenguk? Saya yang melarang. Kalian ingin menjenguk suami saya? Silahkan, boleh-boleh aja kok. Asalkan kalian yang membayar semua biaya pengobatan rumah sakit suami saya. Di dunia ini sekarang gak ada yang gratis. Ini semua gara-gara mobil rongsokan kamu yang gak berguna itu. Biasanya yang bertanggung jawab yang membuat masalah. Tapi kalau kalian gak mampu, gak apa-apa. Saya bisa kok bayar sendiri. Tapi ingat ya, jangan sekali-kali lagi datang ke sini untuk menjenguk suami saya. Emang biaya yang dibutuhkan berapa sih, Tante? Saya bisa bayar kok. Rela demi papi saya. Memangnya kalian mau bayar pakai apa? Hah? Pakai cincin kawin? Memangnya masih ada tuh cincin kawin? Jangan-jangan udah dibuang buat dapat laki baru. Mana cincinnya? Tante jangan sembarangan ngomong ya. Tanya sama mami kamu, mana cincinnya? Masih ada kok, Tante. Iya kan, Mi? Udah deh, nggak usah pura-pura setia ya. Nangis-nangis cuman kalau butuh duit. Emang susah sih. Kalau udah biasa nyabuk, jadi nyandu. Mi, cincinnya masih ada kok sayang.
Cuman Mami simpan di rumah. Kadang-kadang memang suka Mami copot. Saya takut hilang. Secara pribadi, saya merasakan apa yang ibu rasakan. Tapi cuma itu yang bisa saya lakukan. Toh saya nggak ngajak ibu menjudi sini kan. Tapi Pak, tolong saya lah Pak. Soalnya suami saya sedang sakit. Jaminan ibu apa? Ya kalau ibu bawa uang ya paling sedikit sebesar yang ibu pinjam dulu, ya nggak apa-apa. Waktu dulu saya bawa, Bapak sendiri yang menolak. Katanya semuanya jadi membesar karena bunga. Dulu sama sekarang itu lain. Sekarang ini ibu bilang suami ibu sedang sakit. Tolong saya lah Pak. Ibu, lebih baik ibu berunding saja dengan keluarga, cari cara lain untuk mendapatkan duit. Ya. Situlah. Saya banyak urusan. Tapi Pak, Pak, saya heran. Kenapa perusahaan sebesar ini masih tega mempermainkan orang seperti saya? Ibu nggak mau bicara keluarga. Pak, saya akan tetap tinggal di sini sampai saya bisa mendapatkan kembali cincin saya. Maaf, kalau boleh tahu ada masalah apa? Utang saya sebenarnya cuma 500.000 kok Pak. Apa perlu saya uraikan satu persatu agar ibu paham? Kami tahu kredibilitas tempat ini. Kwitansi ibu simpan, besok datang lagi untuk ngambil cincin. Loh, cincinnya nggak bisa diambil sekarang Pak. Di sini bukan tempat penyimpanan emas, Bu. Kami harus bawa ke kantor pusat. Tapi cincin saya masih ada kan Pak? Kami jamin rapi, Bu. Cincinnya mana, Mi? Kamu pahamin situasi kita dong, Juli. Mami cuma pengen bantu kamu, biar mobil kamu bisa Mami tebus. Dari mana lagi Mami bisa dapat duit kalau nggak gadain cincin? Lagian, mana Mami tahu kalau Mami bakalan kalah judi? Ya udahlah, tapi cincinnya mana? Udah dikembaliin belum? Cincinnya sudah Mami bayar. 2 hari lagi Mami ke sana. Kok Mami nggak ngambil barangnya, tapi Mami udah bayar, tanda terimanya nggak ada sama sekali. Juli, Mami tadi sudah ketemu sama manajernya. 2 hari lagi Mami suruh ke sana. Ya berdoa aja semoga emang beneran ntar bisa dikembaliin. Mami tadi pulang sama siapa, Mi? Tadi Mami diantar sama teman. Jul, kamu jangan marah gitu dong sama Mami. Keadaan papi kamu semakin membaik. Semalam saya jenguk dia. Kalau mami kamu atau kakak kamu atau kamu sendiri mau jenguk, saya bisa atur kok. Nggak usah, saya bisa usaha sendiri kok. Jul, apa yang Susan ngomong itu semuanya nggak benar kok. Saya udah maafin kok orang yang nabrak saya. Saya tulus mencintai kamu dan bukan karena rasa bersalah saya. Kayaknya agak susah tuh ya buat ngebedain. Percaya sama saya, itu aja kok. But kalau dari awalnya orang yang nabrak saya itu datang ke saya dan minta maaf, saya mungkin bakal bisa maafin dia. Tapi kalau dari pertamanya dia tidak berusaha untuk bersikap jujur sama saya, kenapa sekarang saya masih percaya sama dia? Jul, persahabatan yang sejati itu tidak tumbuh dari bibit ketidakjujuran. Jangan pernah berharap untuk bisa ngasilin bunga mawar dari bibit bunga bangkai. Mi, aku pergi dulu, Mi. kalau kamu jadi saya, kamu pasti ngerti kenapa alasan saya. Kalau kamu jadi saya, kamu gak akan pernah bisa ngerti. Kamu kok nggak aktif? Mbak Desi mau ketemu kamu hari ini. Kamu masih marah kan soal tempo hari? Saya cuma pengen buktiin kamu kalau Juli nggak benar-benar cinta sama kamu. Kalau dia benar-benar cinta, harusnya dia maafin kamu dong. Susan, mulai saat ini, mulai detik ini, kamu gak usah ganggu saya lagi.
Bi. Mbak. Kamu temennya ya? Kok saya? Ayo ke tempat kami. Gimana, Pak? Saya pikir ini sudah cukup untuk bukti. Barang bukti gimana sih, Pak? Saya tuh nggak ada maksud apa-apa, cuma pengen nyatetin harga doang, masa nggak boleh? Itu kan kata Mbak. Bisa saja Mbak ini mata-mata saingan dari supermarket kami. Sekarang handphonenya sini deh, saya mau ngabarin orang rumah. Tuh, nanti dulu. Sebagai kepala satpam di sini, nggak mudah saya untuk meluluskan permintaan kau sebelum aku percaya dengan ucapan kamu. Nah, Mbak yang ini juga pasti tahu, bener kan, Mbak? Mbak sendiri lihat kan, saya tadi titipin barangnya dulu sebelum saya keluar. Mbak Kasir, tolong dulu jelaskan yang sejujur-jujurnya. Kejadian apa yang Mbak lihat tadi? Yang saya lihat adek ini keluarin duit dari dompetnya. Terus? Terus tiba-tiba laki itu mendorongnya. Ada yang aneh di sini. Tadi katanya Mbak didorong. Tapi kenapa nggak ada barang-barang Mbak yang hilang? Maksud saya yang diambil mereka. Apa itu bukan bukti kalau Mbak bergabung dengan mereka? Maksud saya... Pak, sudah hampir 1 jam saya. Gimana? Cincinnya sudah bisa diambil sekarang kan, Pak? Maaf, Bu. Saat ini Bapak tidak mau diganggu siapa-siapa. Hari ini adalah hari pertama Bapak bekerja di sini. Belum terima tamu. Maksud Bapak, manajer yang tempo hari ketemu dengan saya? Sudah dipecat. Orangnya sudah keluar. Terus cincin saya gimana, Pak? Saya sudah janjian, saya mau ngambil cincin saya hari ini. Tolong saya lah, Pak. Paham. Kasus Ibu sedang dipelajari. Sekarang belum bisa memberikan keputusan apa-apa. Kan manajer. Kok nggak bisa ngasih keputusan apa-apa? Itu kan ruangan manajer barunya. Maaf, Bu. Mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu dengan manajer barunya. Bapak sedang sibuk. Sebentar. Pak, tolong saya, Pak. Ini soal cincin saya. Saya mau ngambil cincin saya, Pak. Kita bicara di sana. Cepat bawa dia pergi. Pak, tolong saya. Paling tidak kasih saya keputusan kapan saya bisa ngambil cincin saya. Kita bicara di sana. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Ya, seharusnya saya yang ditangkap, Pak, bukan dia. Dia nggak tahu apa-apa. Bukan salah dia kok, salah saya kok. Jadi, suruh pulang aja, Pak. Tadi itu rombongan saya semua kok. Perlu dibantu nggak? Udah nggak apa-apa kok. Udah biasa. Oh ya, yang tadi thanks ya. Cuma gitu doang nih. Ya iyalah gitu doang. Habis mau gimana? Kalau kamu mau jadi pahlawan, kayaknya nggak tepat waktu. Terus kenapa? Mau balas budi? Kayaknya enggak deh, nggak butuh. Sini. Bibi, bukan gitu caranya protes ke nyokap lo. Gue cuman kesian aja sama tuh cewek. Siapa namanya? Gue udah mutusin. Gue gak mau mencintai siapa-siapa lagi.
Saat kita mencintai, saat itu pula kita harus siap untuk kecewa. Gue bisa maklumin kok soal Bondi. Jangan sebut nama Bondi. Albi, kenapa sih kamu selalu marah dengan saya? Padahal sebenarnya kita bisa jadi pasangan yang kompak. Saya mencintai mama kamu, dan kita bisa jadi keluarga yang bahagia. Kamu ingat, kamu pernah bilang kamu merindukan sosok ayah. Dan kamu pula pernah manggil saya papa, kan? Itu masa lalu. Masa lalu ya masa lalu. Sekarang beda. Dan sekarang, Albi, kita sudah resmi menjadi ayah dan anak. Dulu kita pernah berandai-andai, tapi sekarang kamu keberatan. Bon, apa sih lo mau dari mama? Apa? Tolong dong, jangan bawa-bawa keluarga lo untuk balas dendam ke keluarga gue. Mama dan Bondi saling mencintai, sayang. Cinta kami tulus. Setiap orang yang itu cinta, pasti ngomongnya begitu, Ma. Kalau papa masih hidup, papa juga bakal ngomong hal yang sama. Lagian percuma, Ma. Mama sudah menikah sama dia. Tapi Mama masih mencintai papa kamu, sayang. Dan Mama ingin kamu tinggal bersama Mama lagi. Dalam diri saya, dalam hidup saya, cuma ada nama papa. Cuma ada nama papa, bukan bajingan macam dia. Tuh, cabut. Terima kasih, Mas. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima cincin ini. Bukannya saya menolak, tapi Pasti soal penggantian uangnya kan? tebusannya mahal kan? Berapa yang mereka minta? Buat benda seberharga ini, berapapun harganya tidak sebanding. Jangan, Mas. Saya masih belum tahu kapan saya bisa ganti uang, Mas. Saya tulus membantu kamu. Karena saya tahu cincin ini sangat berharga. Cuma berharga buat bayar utang. Ana, saya harap kamu mau menerimanya. Papa cepat sembuh. Susan sayang sama Papa. Susan minta maaf kalau selama ini Susan jarang ada di rumah. Semua lantaran Mama. Susan janji akan jagain Papa terus. Jo, Julie, Halo. Waduh, ini ceritanya suasana hati lagi panas nih. Muka cemberut ya, tunggu dulu dong. Lu kenapa sih? Kayaknya sekarang alergi banget buat ketemu sama gue. Lo mau apa? Ya nggak apa-apa sih, nggak ada. Cuman buat ngebuktiin sesuatu hal tuh banyak caranya ya. Termasuk buat ngebuktiin ketulusan cinta seseorang. Maksud lo cinta Robert ke gue? Susan. Lu tuh nggak pernah ngerti ya. Nih gue kasih tahu. Si Robert tuh cuma cinta sama si Julie. Begitu juga sebaliknya. Si Julie itu cuma cinta sama si Robert. Serah lu, walaupun lu mungkin udah pernah serumah sama si Robert, tapi bukan berarti lu bisa maksain cinta lu sama si Robert. Gue udah bosan sama nasihat lo. Dan lo jangan pernah campurin urusan gue lagi. Lu lihat aja ntar hasilnya, San. Halo Yakub. Akhirnya kamu kena batunya juga. Coba. Siapa yang nungguin kamu ketika kamu sedang sekarat? Saya, Yakub. Istri kamu yang paling setia ini.
Coba, di mana pelacur yang selalu kamu agung-agungkan itu? Mana? Kamu tahu kenapa dia nggak datang? Karena dia tidak pernah mencintai kamu dengan tulus. Saya tahu, Ana. Nggak usah dibantah. Faktanya sudah jelas. Kamu sekarang. Dan tidak ada satu orang pun yang mau menolong kamu. Kamu tahu alasannya? Karena sudah tidak ada lagi orang yang peduli sama kamu. Kamu sudah sinting ya? Yaku, kamu tidak usah marah dengan keadaan kamu sekarang. Terima saja. Seperti saya dulu. Yang hanya bisa pasrah dan menerima keadaan. Ketika kamu sedang berasik-asik dengan pelacur itu. Sudahlah ya. Kamu tahu, saya tidak akan mengeluarkan uang satu peser untuk biaya perawatan kamu di sini. Dan saya rasa si pelacur itu juga tidak akan mau membantu kamu. Saya sudah menyiapkan surat penyitaan untuk ruko dan usaha mereka. Kamu tenang-tenang aja di sini ya. Silahkan kamu saksikan apa yang sudah kamu tabur dulu. Sekarang buahnya sudah bisa kamu nikmati. Kebetulan sekali. Nih. Saya rasa semuanya sudah jelas. Jika kalian dalam waktu 1 kali 24 jam belum bisa melunasi biaya rumah sakit, kalian harus angkat kaki dari ruko itu. Tapi kan Mbak, saya udah bayar. Bayar apa? Jadi biaya rumah sakit saya juga harus bayar? Wah, enggak ya. Kali ini enggak. Ya udah kalau gitu saya aja yang bayar. Bayar sekarang? Pakai apa? Duitnya udah ada? Saya terima cash kok. Tante benar-benar keterlaluan. Siapa yang keterlaluan, hah? Coba tuh, tanya sama mami kamu. Siapa yang ngerebut suami orang? Jadi siapa yang lebih keterlaluan? Sekali lagi Tante ngomong kayak gitu ya, Tante. Juli. Sudah deh Mbak. Gak apa-apa biar saya beresin semuanya. Nggak usah lah. Lebih baik uangnya untuk sewa truk. Buat angkut-angkut barang kalau kalian pindah. Permisi. Kenapa sih Mama tega biarin Papa pergi? Tega gimana? Papa pasti tahu soal semua biaya rumah sakit. Yang mestinya Mama yang bayar. Jadi sekarang Mama yang kamu salahin. Terus kalau bukan Mama, siapa lagi yang harus bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan Papa? Halo? Apa kabar, Mas? Saya jadi nggak enak soal yang kemarin. Sebenarnya saya masih pengen ngomong lamaan. Ada masalah apa? Ada yang bisa saya bantu? Nggak ada masalah apa-apa kok. Biasa aja. John dan Julie sudah urus. Tapi jangan nolak ya janji makan malamnya. Mana Papa saya? Nyariin siapa, Mbak? Mana Papa saya? Pasti dia di sini. Papa nggak ada di sini, Mbak. Jangan main-main, Julie. Jangan sampai saya temuin Papa di sini. Ngapain masuk? Jangan masuk. Mas, udah dulu ya. Ya ampun, Julia, apaan ini? Justru saya yang mesti tanya. Apa maksud Tante sampai culik Papa saya segala? Ada apa sama Papa kamu? Apa? Udah deh, Tante jangan pura-pura bodoh. Kasih tahu di mana Papa saya. Daripada saya panggil polisi buat geledah rumah ini. Panggil aja sana.
Kami lebih suka mereka yang geledah daripada kamu. Dasar. Ibu sama anak sama. Sama apa? Udah. John, udah. Arak-arakan apa? Biasi. Siapa tadi yang antar surat ini ke sini? Ya, Pak Posnya. Emang ada apanya? Rasanya sekarang saya tahu kamu ada di mana. Kurang ajar. Harusnya saya sudah tahu dari dulu. Maksudnya? Kok bisa-bisanya kamu lakukan ini ke saya? Tadi pagi saya lihat di sana, di bangku sana, nah. Pak, ini orangnya bukan, Pak? Iya, ini orangnya. Pak, orangnya cuma duduk-duduk aja atau gimana sih, Pak? Sempat ngobrol sih sama satu orang. Duh, kayaknya saya nggak inget lagi orangnya. Kayaknya sih masih muda. Jul, gua telepon lo ke handphone lo nggak pernah aktif. Ya udah gua telepon sama lo. Nyokap udah gua kasih tahu deh. Tapi gue bingung deh, yang ngobrol sama bokap gue tuh siapa sih? Ya, mungkin aja orang yang suka jogging di sini, ya nggak? Kok aneh sih papi jadi misterius kayak gitu. Cabut yuk. Kenapa lu, Jul? Sakit? Enggak. Aduh, lu bandel sih. Gue udah pernah bilang, ya. Berkali-kali gue bilang, lu mesti sering check up. Dokter Omi kan juga sering pesen sama lu. Kondisi lu masih nggak stabil kayak gini tuh mesti rajin check up. Sedangin bandel. Ya, semua dokter juga pasti punya pendapat yang sama. Udah lah, yang penting gue nggak apa-apa. Hati-hati lu berdiri, Jul. Gak ada yang kenal, mah. Mereka bilang apa? Katanya sih nggak ada yang nama Yakub Taruna. Pasti pura-pura. Tempat apa sih, mah? Dulu papa kamu punya murid. Dan yang paling tinggi loyalitasnya. Dia yang punya galeri itu. Mama yakin, pasti selama ini papa kamu bersembunyi di sana. Soal duit itu? Masa kamu nggak bisa lihat sih hubungannya? Ya mesti diceritain semua dong, mah, biar jelas. Kalau enggak, mana seru. Hubungannya gini, sudah jelas kan? Lukisan papa kamu itu dijual dari galeri itu. Mungkin papa kamu secara diam-diam pergi ke sana dan melukis di sana. Atau mungkin papa kamu masih menyimpan lukisan dia sewaktu dia masih muda. Sekarang sudah jelas kan, dari mana papa kamu mendapatkan uang buat membayar semuanya. Terlaluan. Jadi menurut mama, dia yang keluarin papa dari rumah sakit? Mungkin masih ada ikatan batin mungkin. Mestinya ikatan batinnya sama mama, bukan sama dia. Tapi baguslah, artinya papa bisa hidup mandiri. Maafnya, ada tamunya. Ada yang bisa saya bantu? Saya pengacara. Apa mengenai suami saya? Maaf, ini bukan soal suami ibu, tapi soal kepemilikan ruko dan usaha atas nama Ana Taruna. Maksud bapak? Ya, sekarang semuanya sudah jadi milik mereka. Siapa yang mengirim bapak ke sini? Maaf bu, ada hal-hal yang tidak bisa saya katakan. Dan ini ada titipan bu. Katanya Tante Maya udah terima uang ganti buat rumah kita dan status rumah ini udah jadi milik kita. Coba sini Mami lihat. Saya benar-benar nggak habis pikir. Apa sih mama mau terima duit segitu? Susan, coba. Kenapa harus kita tolak? Mestinya mama nggak terima. Sekarang kita nggak punya alasan lagi buat balas dendam ke mereka. Dan kalau ternyata benar papa ada sama mereka,
Uang ini sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan papa kamu. Dan mama yakin. Jangan sampai